kes kumulatif sekarang ini mencecah 90.8%. Jadi kes import sebanyak 211 kes, warga negara 193, 18 bukan warga negara. Jadi untuk kes tempatan pula adalah 26,645 kes dan rincian sedikit untuk kategori kes COVID-19 ni. Sebenarnya kategori 1 dan 2 tu lebih banyak dan kes-kes ICU ataupun kes berat seperti kategori 3, 4 dan 5 hanya sedikit sahaja. Dan mungkin kita ingin ketahui juga perkembangan di Jakarta di Indonesia. Bagaimana Nita dan juga Demi? Oke, baik. Iya, untuk berita pertama Indonesia juga soal update COVID-19 di Indonesia. Penambahan kasus positif COVID-19 hingga Selasa 8 Maret itu terdapat penambahan 30.148 kasus baru. Dengan total pasien positif COVID-19 secara keseluruhan yaitu sebanyak 5.800.253. Lalu untuk pasien sembuh pada hari Selasa kemarin bertambah sekitar 55.128 orang. Dengan total pasien sembuh itu mencapai 5.226.230. Lalu untuk pasien meninggal juga bertambah sekitar 401 orang. Dengan total meninggal mencapai 150.831. Itu untuk capaian kondisi COVID-19 di Indonesia sampai tanggal 8 Maret 2002. Okey, Nita, semalam kita ada juga mendengar pengumuman oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkenaan dengan solat berjemaah yang akan dilaksanakan tanpa penjarakan. Jadi kerajaan telah membenarkan solat berjemaah di Masjid Atas Surah dilaksanakan tanpa penjarakan itu bermula 1 April. Jadi ia adalah satu perkara yang ditunggu juga oleh kebanyakan mereka yang beragama Islam di sini, dan oleh kerana dalam Perlembagaan Persekutuan perkara berkaitan dengan agama Islam juga sebenarnya terletak pada negeri-negeri di Malaysia, jadi ia tergantung ataupun bergantung juga kepada kuasa sultan di negeri tersebut. Dan bermula pada 1 April nanti, contohnya had waktu operasi perniagaan juga dimansuhkan. Kalau sebelum ini katalah restoran tu buka 24 jam kan, jadi selepas ini memang kepada perniagaan tersebut, dan contohnya pendaftaran termasuk penggunaan MySejahtera juga masih diwajibkan dan hanya dikecualikan untuk kawasan terbuka dan tidak sesak. Bagaimana di Jakarta? Mungkin ada kelonggaran atau perubahan dilakukan di sana, Nita ataupun Demi? Baik, terima kasih Nazira. Baik, untuk di Jakarta sendiri kondisi pandemi COVID-19 ini mulai membaik dengan diturunkan menjadi level 2 menyusul kondisi pandemi COVID ini yang mulai menurun ya Demi ya. Luhut yang juga sebagai koordinator pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Jawa Bali dalam konferensi pers daring terkait hasil ratas PPKM di Jakarta mengatakan aglomerasi Jabodetabek dan Surabaya Raya kembali masuk ke level 2 dikarenakan penurunan kasus konfirmasi harian dan juga rawat inap rumah sakit yang mulai menurun. Dalam beberapa hari terakhir juga jumlah kematian di Provinsi DKI Jakarta, Bali dan Banten telah mengalami penurunan. Ia memperkirakan dalam waktu dekat provinsi lain juga akan mengalami penurunan mengingat kematian adalah kasus lagging indikator terkecuali di Yogyakarta. Seperti itu Nazira. Okey, baik, di Jakarta tidak banjir kah atau banjir kilat kah? Nah, ya untuk Demi, banjir Nita? kalau di Jakarta itu untuk sampai saat ini sepertinya belum ada. Tapi kalau untuk banjir di Indonesia itu terdapat di daerah Serang, Kabupaten Serang, tepatnya di Kabupaten Serang. Jadi Kabupaten Serang itu sudah terdampak banjir sejak Selasa tanggal 1 bulan Maret kemarin. Namun Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan bahwa dalam beberapa waktu kebelakang terpantau mengalami penurunan tinggi air muka pada terakhir itu pada Jumat malam. Sehingga memang hal tersebut dikonfirmasi juga oleh BMKG bahwa memang di Indonesia ini sedang mengalami hujan lebat disertai angin kencang kilat termasuk di wilayah Jawa, Sumatera dan juga Kalimantan. Hal ini terjadi karena saat ini Indonesia sedang dalam peralihan cuaca
Sehingga BMKG pun mengimbau untuk seluruh masyarakat untuk senantiasa waspada terhadap bencana angin kencang hingga pun banjir. Ya, kalau angin kencang ribut di sana membuatkan takut ke tidak? Sebab di sini kalau angin ribut banjir tu kemungkinan berlaku banjir kilat ya, seperti yang berlaku di Kuala Lumpur 2 hari atau kemarin ya. Kementerian Wilayah Persekutuan juga ada meneliti bahawa mereka akan menaik taraf ya sistem amaran awal banjir, dan ramai yang tidak jangka sebenarnya boleh berlaku, dan banjir kilat ini membuatkan ramai di antara mereka yang balik daripada kerja terkejut jugalah ya. Banyak laluan yang tak boleh dilalui dan sebagainya. Dan kata Datuk Seri Jalaluddin Alias ya, pengurusan tertinggi kementerian akan mengadakan perbincangan juga bersama dengan Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Mahathir Cik Ngah untuk tujuan menaik taraf sistem amaran awal banjir dan mendapat maklumat lebih pantas ya berhubung bencana itu untuk bukan saja banjir kilat, sebenarnya di Malaysia ini berlaku juga banjir di Pantai Timur. Jadi ada pusat pemindahan sementara dibuka untuk mangsa banjir terutamanya di Kelantan dan juga Terengganu, dan menempatkan lebih 7,700 mangsa daripada 1,800 keluarga. Itu antara berita banjir lah ya di Malaysia ini. Kita nak tahu juga dari segi persediaan ataupun Jakarta sendiri bila berlakunya banjir kilat dan sebagainya, bagaimana agaknya proses yang dilakukan di sana, Nita atau Demi? Ya, yang pertama yang pasti akan dilakukan pemerintah itu adalah melakukan evakuasi terhadap warga sekitar ya. Karena meskipun sering terjadi banjir di daerah Jakarta khususnya, tapi jarang juga terjadi banjir hebat di daerah Jakarta. Kalaupun itu terjadi banjir besar ataupun banjir hebat di Jakarta, maka langkah pertama pemerintah itu adalah melakukan evakuasi terhadap warga atau masyarakat yang terdampak banjir. Begitu, Mbak. Ya memang hal tersebut juga sudah diinformasikan ya oleh BMKG sendiri ya, bahwa memang sejumlah daerah di Indonesia ini, Nazira, berpotensi mengalami hujan lebat disertai angin kencang dan kilat, termasuk di wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, Nazira gitu. Iya, Nah, oke. Yep. Baik, kita silakan Nita. Ya, kalau di Nazira ngomong-ngomong soal banjir, jadi rumahku pun daerah di Jakarta Selatan karena dekat pinggiran kali itu kadang tuh 5 tahun sekali Nazira banjir sampai sepinggang. Gitu. Memang kalau banjir itu Nazira, aduh, barang-barang pun juga jadi rusak, jadi hancur ya di rumah itu memang karena dia memang dekat kali gitu Nazira. Itu 5 tahun sekali pasti banjir habis Nazira. Oke. Rumah Nita ataupun di kabupaten atau kampung Nita, bagaimana agaknya? Berlaku banjir ke tidak kalau musim banjir itu berlaku? Ya, 5 tahun sekali Nazira. Setiap 5 tahun setiap 5 tahun sekali itu pasti banjir gitu, seperti sudah jadi rutinitas gitu. Sudah jadi rutin. Tapi 5 tahun sekali, bukan setahun sekali ya? Enggak, jangan Nazira, nanti kalau setahun sekali beli perabotannya setahun sekali Nazira. Okey. Bukan apa di kampung saya ni banjir tu berlakulah, tapi rumah ibu bapa saya tu tidak banjir lah. Kawasan nak pergi ke rumah tu tak boleh nak lalu. Okey. Baik, kita pergi ke pilihan raya negeri Johor yang sudah hampir ke kemuncaknya. Seperti kita ketahui ya, hari pengundian pada 12 Mac ini, hari Sabtu ini. Jadi sekarang ini kita ketahui bahawa jumlah calon 202 lelaki dan 37 wanita iaitu sebanyak 239 calon yang akan bertanding nanti. Jadi kita juga menanti apa yang akan disampaikan oleh rakan-rakan kita di sana di Johor terutamanya untuk kita tahu pilihan raya negeri Johor yang hampir ke kemuncaknya. Mungkin kita bercerita mengenai banjir tadi. Kita nak cerita pasal satu makanan di Johor ni. Saya sendiri pun belum cuba lagi ya. Satu kopi, namanya kopi tenggek
ya, makanan ciri khas negeri Johor atau minuman terkenal ini, seperti kita tahu kalau dekat Johor ni dia ada kopi muar, ya, ada kopi 434 ataupun kopi tenggek. Saya pun tak pernah cuba kopi tenggek ni, tapi kopi tenggek ni terkenal di kawasan Kukup, Tanjung Piai serta Benut Pontian. Apa istimewanya kopi tenggek ni? Mungkin Nita nak tahu kan? Betul tak? Nita? Betul Nazira. Nita suka minum kopi tak? Nita Nah, Demi? betul. Suka, sangat suka sekali. Kalau Demi suka Nazira, kalau Nita agak kurang ya. Kalau saya suka Nadira. Suka sebab biasa orang ni kalau pagi-pagi kalau tak minum kopi dia macam susah nak hilang rasa mengantuk, betul tak? Kalau saya pun macam itulah. Mengantuk terus sampai siang kalau tidak ada kopi. Okey, apa istimewanya kopi tenggek ni? Dia dipanggil kopi gantung sebenarnya. Kenapa dia panggil kopi tenggek? Sebab itulah ada gantung sebelum kita nak tapis tu, supaya rasa kopi sebenar dapat dinikmati bersama serbuk kopi. Tapi saya dulu pernah pergi Bali, saya cuba minum kopi apa? Musang tu. Luwak. Kopi luwak, betul. Pernahlah rasa sikit lah, terasa sikit, tapi macam saya tak boleh minum. Saya nak tanyalah kan, kopi apa agaknya mungkin di sana yang Demi dan Nita suka minum ni? Coba gimana Demi? Sebagai pecinta kopi. Berbicara kopi luwak juga sebenarnya saya juga suka sekali untuk minum kopi luwak. Cuman memang untuk menjangkau kopi luwak itu harganya cukup mahal ya untuk kopi luwak, karena kalau dilihat dari proses pembuatannya itu kan butuh waktu yang cukup lama ya. Dia diambil dari kotoran hewan luwak, diambil biji-biji kopinya lalu diproseslah untuk menjadi sebuah kopi, dan memang rasa kopi luwak itu agak sedikit asam karena dia jenisnya itu jenis Arabica, kopi Arabica, dan itu memang sangat enak. Saya sebenarnya terminum sedikit. Saya tak tahu itu kopi luwak. Iya, karena memang begitu proses pembuatannya, diambil dari kotoran hewan luwak itu. Okey. Baik, Nita pernah minum kah? Kalau kopi luwaknya tuh pernah sih, tapi itu dia memang dicampur dengan susu ya. Sekarang kan kalau ada yang dicampur dengan susu. yang tidak terlalu suka pahit ya biasanya susu atau creamer ya Nazira ya. Itu memang kayaknya aromanya tuh sangat khas sekali ya, sangat kuat gitu. Wanginya itu loh Nazira. Betul. Seperti itu tak Nazira? Wangi tapi saya takut nak minum. Saya terminum je sebenarnya. Saya tertipu. Okey. Apa lagi mungkin kopi di Jakarta? Sebab saya lebih suka kopi ada susu lah. Maksudnya dia tidak terlalu pahit. Kalau pahit sangat saya tak boleh minum. Demi boleh minum pahit-pahit ke macam mana Demi? Kalau saya boleh, dan saya juga suka sebenarnya kopi pahit. Jadi saya kalaupun meminum kopi itu jarang sekali menggunakan tambahan gula. Paling hanya sebatas creamer saja untuk meningkatkan kualitas rasanya. Begitupun sebenarnya di kantor Antara Digital pun kita sering mengadakan tradisi minum kopi di pagi hari begitu. Jadi kopi yang kami miliki di Antara Digital Media ini kebetulan kopi yang dipesan langsung ke daerah Kerinci, di mana memang daerah tersebut terkenal dengan biji kopinya yang sangat khas begitu. Okey, jadi itu dia cerita berkenaan dengan kopi. Seterusnya kita ingin bercakap lagi mengenai berita yang mungkin akan disampaikan oleh Nita dan juga Demi di Jakarta. Apa yang ingin kita kongsi dalam Suara Serumpun? Serba ringkas mungkin waktu ini. Oke, terima kasih Nazira. Melanjut dari Nazira tadi kata Bali, ngomong-ngomong Bali, nah jadi di Jakarta sendiri ini perjalanan domestik menggunakan tes PCR dan antigen itu akan dihapus Nazira. Jadi memang ketentuan tersebut dituangkan dalam surat edaran Kepala Satgas COVID-19 nomor 11 tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19 yang terbit 8 Maret lalu. Dalam surat edaran dijelaskan kebijakan itu berlaku bagi pelaku perjalanan domestik dengan moda transportasi udara, laut, darat, menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan kereta api antar kota, dan ke daerah di seluruh Indonesia. Jadi ini kabar baik ya Demi ya. Jadi kalau kita mau melakukan perjalanan domestik seperti dari Jakarta ke Bali, kita tidak perlu lagi nih pakai antigen dan PCR, tapi ada syaratnya, yaitu mereka sudah
vaksin kedua melakukan dan vaksinasi. booster. Kalau yang masih vaksin dosis pertama masih perlu ya, Dem ya. Apalagi juga memang kebijakan-kebijakan ini guna untuk mempercepat ataupun mendorong Indonesia untuk masuk ke fase endemi tersebut. Kebetulan juga di Malaysia, kalau saya tidak salah, tanggal 1 April itu juga bertepatan dengan Malaysia masuk ke fase endemi ya. Nah, kita harap, saya juga nak sangat pergi Tanah Abang. Saya rindu Tanah Abang. Saya nak bawa Nita, nak bawa teman, nak belanja. Saya rindu. Saya rindu dengar, belanja Bu, belanja Bu. Dah lama tak pergi Tanah Abang, rasa macam bila adanya peluang untuk kita rentas sempadan dan juga negara selepas ini, kita juga beralih ke fasa endemik, jadi kita lebih move on ya. Kalau boleh semua lengkap vaksinasi, ada booster dan sebagainya, dan ia memudahkan untuk kita sama-sama memulihkan ekonomi negara kita. Betul ya? Betul. Ya, harapannya semoga Indonesia dan Malaysia ini lebih lebih cepat tuntas untuk pandemi ini ya. Iya, nanti saya janji nak jumpa Nita dan juga Demi Nazira. nanti. Ya? Kami tunggu Nazira ya. Nita siap mengantarkan Nazira ke Tanah Abang. Belanja Bu, belanja. Belanja. Nanti saya belanja juga. Dan juga Demi. Okey, sekian Suara Serempan. Kita jumpa lagi. Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Dan Antara Digital Media buat pertama kali bersiaran dalam satu ruang komunikasi, mengupas berita-berita terkini, berkongsi informasi, menjengah peluang ekonomi, menerobos kandungan digital dan pelbagai ruang untuk kepentingan rakyat di kedua-dua negara. Ikuti program Suara Serumpun setiap Rabu pukul 12.30 tengah hari di Bernama Radio dan menerusi Facebook Live. Suara Serumpun bersatu hati membentuk jati diri ke arah wawasan lebih bererti.